Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranggadisa dengan NIM J1B023101114. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan itu pengaruh kavitasi terhadap kinerja pompa dan kompresor. Oke, langsung saja kita ke slide kedua. Apa sih itu kavitasi? Nah, kavitasi ini adalah fenomena pembentukan gelombang uap dalam fluida cair ketika tekanan lokal turun di bawah tekanan uap jenuh fluida tersebut. Fenomena ini umumnya terjadi pada sistem pompa dan kompresor, terutama di area inlet atau suction set, di mana tekanan fluida mencapai titik terendahnya. Yang keduanya adalah proses terjadinya ketika fluida mengalir melalui impeller pompa, kecepatan aliran meningkat dan tekanan menurun. Jika tekanan turun di bawah tekanan uap, gelombang uap terbentuk saat gelombang ini bergerak ke arah bertekanan tinggi. Sebaliknya, gelombang akan kolaps secara tiba-tiba atau implosi yang menghasilkan gelombang kejut yang merusak permukaan komponen. Nah, jadi slide seterusnya, penyebab kavitasi. Nah, penyebab kavitasi ini ada 4 yang saya bisa paparkan. Yang pertama itu adalah tekanan rendah di inlet. Nah, ketika tekanan rendah di inlet ini, di sisi hisap, pompa turun di bawah tekanan uap jenuh fluida, gelombang uap ini mulai terbentuk. Hal ini sering terjadi akibat ketinggian hisap yang berlebihan atau hambatan pada pipa inlet. Nah, yang kedua ini adalah kecepatan aliran yang tinggi. Nah, yang dimana aliran fluida yang terlalu cepat akan menyebabkan penurunan tekanan lokal sesuai prinsip Bernoulli, menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan kavitasi. Nah, yang poin ketiga ini, suhu fluida tinggi. Peningkatan suhu fluida menurunkan NPSH yang tersedia karena tekanan uap jenuh meningkat, sehingga fluida lebih mudah menguap dan membentuk gelombang kavitasi. Yang terakhir adalah poin yang keempat, ini desain impeller yang tidak tepat. Nah, geometri impeller yang buruk seperti sudut blade yang salah satu atau kelarnya yang tidak sesuai dapat meningkatkan zona tekanan rendah yang memicu kavitasi tersebut. Oke, slide seterusnya itu dampak kavitasi. Yang pertama itu adalah kerusakan erosi pada komponen. Nah, kavitasi ini dapat menyebabkan kerusakan erosi yang serius pada permukaan impeller, casing, dan komponen internal lainnya, pompa maupun kompresor. Nah, gelombang uap yang pecah menghasilkan tekanan kejut hingga ribuan atmosfer, mengikis material logam secara bertahap. Akibatnya, terjadi penurunan efisiensi operasional yang signifikan karena aliran fluida terganggu oleh permukaan yang tidak rata. Dan seterusnya ini adalah getaran kebisingan dan kerusakan komponen. Nah, kavitasi menghasilkan getaran terlebih dan kebisingan khas yang mengganggu operasi normal. Getaran ini akan terus-menerus mempercepat kehausan pada sil mekanis dan bearing. Ini akan menyebabkan kebocoran dan kegagalan prematur. Nah, selain itu, kavitasi ini bisa menurunkan head dan kapasitas pompa, meningkatkan konsumsi energi, serta memperpendek umur pakai peralatan secara drastis. Nah, di slide yang kelima, ini cara pencegahannya. Yang pertama ini adalah metode desain. Yang satu itu adalah NPSH adequate. Pastikan NPSH ini tersedia lebih besar dari NPSH yang dibutuhkan dengan margin keamanan minimal 0,5 sampai 1 meter. Yang kedua adalah desain inlet optimal. Gunakan pipa inlet yang pendek dan lurus, dan sebisa mungkin kita hindari belokan yang tajam. Ini akan dapat mengakibatkan menurunkan tekanan. Yang ketiga adalah pemilihan pompa yang tepat. Nah, pemilihan pompa yang tepat dengan karakteristiknya yang sesuai dengan kondisi operasi sistem, sehingga penjalaan dalam sistem pompa itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang keempat adalah ketinggian instalasi.
tempatkan pompa ini sedekat mungkin dengan sumber cairan untuk meminimalkan head cushion. Yang keduanya adalah metode operasional. Yang pertama adalah kontrol kecepatan. Gunakan variabel free query drive atau bisa diartikan FED untuk mengatur kecepatan pompa sesuai kebutuhan sistem. Yang kedua ini pastinya adalah maintenance routine. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan berkala pada seal, bearing, dan impeller untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga adalah monitoring tekanan. Pasang sensor tekanan untuk memantau kondisi secara real time. Yang keempat adalah pengaturan valve. Nah, sebisa mungkin kita hindari throttling berlebih pada sisi session yang dapat menurunkan tekanan inlet. Nah, pada slide ke-6 itu adalah ada studi kasusnya, yaitu kita perbesar aja ya ini. Yaitu pada studi kasus yaitu analisis kegagalan pompa sentrifugal industri perekonomian. Sebuah pabrik perekonomian mengalami kegagalan berulang pada pompa sentrifugal transit cairan. Nah, investigasi ini menunjukkan kavitasi sebagai penyebab utamanya. Ini bisa mengakibatkan kerugian mencapai berkisar 2,5 miliar per tahun akibat downtime dengan penggantian komponen. Nah, kita bisa lihat dari data grafik di atas. Ini adalah contoh kasus dari kegagalan pompa sentrifugal pada industri perekonomian. Nah, seterusnya slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kavitasi ini adalah merupakan fenomena kritis yang dapat menurunkan efisiensi dan merusak komponen pompa serta kompresor. Nah, dalam pemahaman mendalami tentang apa sih itu kavitasi seperti tekanan rendah, suhu tinggi, dan desain yang tidak tepat. Nah, sangat penting untuk operasional yang optimal. Langkah preventif utama meliputi pemeliharaan MPSH yang memadai, pemilihan material tahan kavitasi, dan monitoring secara berkala. Nah, ada poin-poin di sini, ada 4 poin. Yang pertama adalah pencegahan kavitasi dapat menghemat biaya perawatan hingga 30-50%. Nah, yang kedua adalah umur pakai peralatan tentunya akan meningkatkan signifikan dan penggunaan yang tepat. Yang ketiga adalah investasi pada sistem monitoring dan material berkualitas memberikan ROI positif dalam jangka panjang. Pelatihan operator dan prosedur operasi standar adalah kunci keberhasilan kavitasi. Nah, Oke, baik. Mungkin dari itu saja dari presentasi saya terkait tentang pengaruh kavitasi terhadap kinerja pompa dan kondensor. Mungkin yang saya sampaikan masih banyak pengurangannya. Jadi saya Muhammad Rangadisa mengundurkan diri.